Nah, titik balik terbesar dalam hidupnya Mike Patton ketika Mike Patton ketemu sama salah satu musisi avant-garde yang berasal dari New York. Itu bukan musisi doang, dia komposer. Namanya John Zorn. Nah, dari John Zorn ini sendiri, Mike Patton itu belajar banyak hal. Sampai Mike Patton nyebut John Zorn ini sebagai mentor. Sebelumnya, kalau buat lo yang udah tahu apa sih itu avant-garde. Jadi avant-garde itu nih gue kasih tahu buat teman-teman gue, buat brosis yang belum tahu. Avant-garde itu suatu genre, suatu aliran di dalam seni yang melawan arus. Dalam artian nggak konvensional gitu loh. Salah satu contohnya itu di dunia lukis. Ada namanya Picasso. Nah, Picasso itu salah satu seniman avant-garde. Avant-garde di bagian lukisan. Karena saat itu dunia lukisan itu berbanding terbalik dengan apa yang diciptain sama Picasso, kayak gitu. Begitu juga dalam dunia musik. Ada juga musisi-musisi avant-garde, kayak salah satunya si John Zorn ini sendiri. Nah, John Zorn itu pernah bilang sama Mike Patton, musisi sejati itu harus bisa ngelepas batas. Dalam artian, lu tuh jangan terikat dengan satu genre. Ketika lu terikat dalam satu genre, lu pasti punya batas. Lu mau lari ke genre lain, lu nggak bisa gitu, karena lu udah terikat dengan batas itu. Nah, John Zorn itu ngajarin Mike Patton tuh jangan kayak gitu. Lalu kalau lu musisi sejati, semua harus lu kuasain. Seenggaknya lu pernah nyobain di genre-genre yang berbeda. Sampai akhirnya mereka berdua itu ngeluarin project bareng. Nama projectnya itu Naked City, lalu Hemophiliac. Nah, Mike Patton juga diajarin buat nggak mikir musik itu sebagai lagu. Tapi lu harus mikir musik itu sebagai bunyi. Nah, ini berbanding terbalik nih. Musik itu kan sesuatu yang terstruktur, beda dengan bunyi. Nah, bunyi itu kan segala macam yang terdengar itu kan maksudnya kan segala macam yang memiliki suara itu menghasilkan bunyi gitu loh. Mau itu ketokan martil ke paku, itu kan termasuk bunyi. Nah, Zorn tuh ngajarin kayak gitu ke Patton. Nah, dari situ akhirnya Mike Patton nggak cuman sekedar nyanyi buat ngehasilin musik, tapi lewat pita suaranya dia juga bisa menghasilkan bunyi-bunyi yang lain tapi tetap terstruktur. Ini salah satu titik balik juga buat Mike Patton. Jadi Mike Patton udah kayak ilmuwan, dia udah apa ya, meneliti tentang suara dia sendiri gitu loh. Nah, Mike Patton pernah bilang juga di sesi wawancara sama majalah Believe It di tahun 2013. Itu sama halnya kayak yang tadi gue bilang. Nah, dari situ dah tuh karirnya Mike Patton itu benar-benar meledak. Mr. Bungle dengan karya-karyanya yang eksperimental gitu. Dia campurin pop 60-an, dia campur funky, ada juga jazz, avant-garde-nya juga ada, metalnya juga ada. Jadi di Mr. Bungle itu sendiri itu nggak terikat sama sekali dengan genre gitu loh. Nah, beda lagi di Faith No More. Faith No More ini karena emang sebelumnya dia beraliran alternatif metal, sama kayak Rage Against the Machine. Cuma dengan masuknya Mike Patton dan ilmu yang Mike Patton dapat dari John Zorn, warna dari musiknya Faith No More itu jadi kebawa sama warna musiknya Mike Patton. Lu bisa cari di YouTube, itu
konser-konsernya Faith No More tuh yang bisa dibilang aksi panggungnya gila, karakter suaranya Mike Patton itu gila. Sampai ada gue ngeliat di YouTube Mike Patton nyanyi sambil manjat tiang kamera dan mikrofonnya itu digigit sama dia, dan dia tetap nyanyi nerusin lagunya. Satu, aksi panggungnya gila. Yang kedua, mikrofon yang digigit kan susah kita buat nyanyi, tapi intonasi nadanya tuh masih tetap dapat. Gila lo di situ lo. Sama ada beberapa hal yang ngebikin gue jadi kagum sama orang ini. Gue nyari tentang Mike Patton di dalam riset gue, dan di situ gue nemuin kalau range vokalnya dia bener-bener tinggi banget. Bahkan yang bikin video itu ngeklaim kalau misalnya Mike Patton ini nih, suaranya tuh bisa nyampe ke F crash oktav ke-7. Di videonya itu. Nah, karir Mike Patton gak cuma sampai di 2 band itu doang. Dia tuh ngebikin satu proyekan juga bareng sama Buzz Osborne, terus juga Trevor Dunn, sama satu lagi Dave Lombardo. Dave Lombardo itu mantan personil Slayer. Nah, dengan mereka berempat sama Mike Patton, dia ngebikin satu proyekan yang namanya Fantomas. Nah, Fantomas ini unik juga nih, brosis. Fantomas ini dia tuh ngehasilin efek-efek buat film horor, dan itu kebanyakan efek itu dari vokalnya Mike Patton itu sendiri. Ya dibantu dengan 3 temennya nih dengan musik-musik horornya. Lalu selain Fantomas, Mike Patton juga punya proyekan yang namanya Tomahawk. Nah, di Tomahawk ini lebih lain lagi nih. Dia nyampurin musik tribal, musik hip hop, gabungan sama rock eksperimental. Selain dari itu juga, Mike Patton karena dia pernah nikah sama istrinya yang orang Itali dan sempat beberapa tahun tinggal di Bologna, Itali. Akhirnya dia ngebikin satu project yang namanya Mondo Cane. Nah, di Mondo Cane ini Mike Patton itu nyanyiin lagu-lagu pop Itali yang keluar di tahun 50 dan 60-an. Di situ lo bisa dengerin karakter vokalnya dia tuh yang beda banget. Lo bayangin penyanyi rock Amerika nyanyi lagu Itali, dan ada konser waktu itu di Chili 2010. Itu 3 hal yang berbeda banget. Orang Amerika rocker gitu, nyanyi lagu Itali di Amerika Latin. Ini orang benar-benar, gue nggak habis pikir. Riset dia itu gue nggak habis pikir. Orang ini emang the real man of 1,000 voices. Nah, selain itu Mike Patton juga punya proyekan lain lagi, namanya Dead Cross. Nah, kalau di Dead Cross ini dia tuh nyanyiin lagu-lagu hardcore punk. Cuma masih tetap, lu bakalan dengerinnya masih tetap
enak, terstruktur gitu loh. Sama ada satu lagi proyekannya dia di tahun 2025 ini. Aduh, gue lupa lagi judulnya. Jadi dia tuh kolaborasi sama brother. Nah, itu dia nyanyiin lagu country. Lu bisa dengerin dah. Nih gue kasih linknya nih. Nah, di setiap proyeknya Mike Patton, suara Mike Patton itu pasti beda. Karakter suaranya beda. Bukan cuma karakter suara doang ya. Karakter Mike Patton-nya juga ikut berbeda. Ini orang bukan cuma sekedar 1000 suara. Dia juga bisa dibilang 1000 wajah kali gitu ya. Dia bisa elegan kayak penyanyi jazz. Dia juga bisa brutal kayak musisi-musisi punk atau musisi-musisi underground gitu. Orang ini benar-benar. Jadi buat dia, suara manusia itu instrumen yang paling fleksibel di dunia. Dan dia pengen buktiin di setiap proyeknya, kalau dia itu bisa growl kayak anak-anak death metal, scream kayak anak-anak new metal, falsetto, beatbox, niru alat musik, bahkan niru suara binatang. Dan sampai akhirnya media ngasih julukan dia the man of 1,000 voices, kayak yang tadi gue bilang. Bahkan di Reddit sendiri itu ada yang ngasih dia julukan vokal kameleon. Tapi brosis, di balik itu semua yang namanya manusia ya tetap manusia gitu ya. Mike Patton masih manusia dan dia masih punya sisi gelap gitu. Nah, Mike Patton sempat mengklaim dirinya tuh dia agorafobia. Agorafobia apaan tuh bang? Jadi agorafobia itu kayak ketakutan yang berlebih ketika kondisi rame gitu. Dan itu diperparah kondisinya ketika pandemi kemarin. Nah, akhirnya dia sempat diwawancara juga tuh sama majalah Rolling Stone terkait kebenaran dirinya agorafobia apa enggak. Dan di wawancara itu nunjukin semua dan ya itu benar. Nah, jadi begitu brosis. Itulah dia vokalis terlengkap, the man of 1,000 voices. Jadi kalau lu nanya siapa vokalis terbaik, itu jatuh kepada Mike Patton. Sorry kalau misalnya idola lu nggak masuk gitu ya. Ini bukan klaim gue sepihak, ini yang ngeklaim dunia musik. Jadi jawabannya itu bukan soal siapa yang punya nada paling tinggi, atau siapa yang paling kencang screamnya, siapa yang paling serem growlnya, enggak. Tapi siapa yang bisa ngubah suara menjadi bahasa universal, siapa yang bisa menggunakan suara sebagai instrumen. Jadi kalau lu penasaran dengan karya-karyanya Mike Patton, lu bisa dengerin langsung sendiri deh di Spotify. Baik itu Mr. Bungle, Faith No More, Fantomas, Tomahawk, Dead Cross, atau album-album solonya Mike Patton sendiri, ada Mondokane, terus juga ada Adult. Pokoknya lu bisa dengerin deh. Setelah lu dengerin masing-masing, seenggaknya yang posisi 5 posisi teratas deh, yang dari Spotify itu, lu pasti bakalan terheran-heran dan lu akan setuju dengan klaim ini. Karena klaim ini bukan klaim gue cuma nyampein doang ke lu semua brosis, teman-teman gue. Karena orang ini dialah the man of 1,000 voices, Mike Patton. Segitu aja dari gue. Thank you banget lu udah pantengin channel gue. Thank you banget lu udah nonton video ini dari awal sampai habis. Thank you banget brosis. Wassalamualaikum.